Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel Pritim 46. Oke, siang ini sebetulnya adalah hari terakhir di bulan puasa tahun 2025 guys. Tepatnya sebelum malam takbiran, saya lagi nemenin dulu ibu negara untuk mau belanja daging guys. Lokasinya ada di toko daging Nusantara yang berada di GDC Depok. Kalau dari review, itu toko daging yang sangat lengkap dan memang banyak pengunjungnya, termasuk banyak pilihan daging ayam, daging sapi dan lain-lain, termasuk dengan bumbu dan segala macam kebutuhan lainnya. Jadi sembari menunggu kita sampai di tujuan, saya jalan dari Cibinong. Ini estimasi perjalanan mungkin sekitar 40 menitan ya nyampe sana. Kita mau jalan-jalan santai aja, menikmati pemandangan siang hari terakhir di bulan suci Ramadan tahun 2025. Nah, guys, jadi sembari kita mengisi waktu di bulan suci Ramadan ini, saya sedikit mau sharing ya kepada teman-teman penonton yang mungkin usianya masuk di angka 20 sampai dengan 30 tahun. Nah, jadi ini adalah usia saya sendiri sebetulnya guys. Saya masih berusia 27 tahun dan saya mengalami fase ini di mana saya telah melewati yang namanya quarter life crisis ya. Kalau bahasa kerennya ya. Artinya itu adalah fase di mana kita harus menentukan dan berjuang apakah kita akan mencapai kesuksesan atau justru kita akan berjuang terus-terusan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, ini sebetulnya bukan berarti saya menceritakan uh, hal orang lain, tapi bukan. Ini justru pengalaman saya pribadi. Jadi, saya akan bahas satu tema yang judulnya adalah kenapa kita itu tidak pernah sukses. Nah, kira-kira apa nih? Kenapa kita tidak pernah sukses? Nah, ini kita belok kiri dulu ya. Karena siang bulan suci Ramadan, jadi di tempat ini nggak begitu rame guys. Jadi kita bisa enjoy menikmati perjalanan. Balik lagi, saya bicara seperti ini bukan berarti saya sudah sukses secara materi, bergelimang harta, kemudian pekerjaan mungkin jabatannya sangat tinggi, ataupun mungkin dari pendidikan saya juga pendidikan paling tinggi dan lain-lain. Bukan, tapi di usia 20 sampai 30 tahun itu adalah masa yang paling riskan buat kita menentukan apakah di usia tua kita akan menikmati hidup atau kita memang akan terus berjuang, terus-terusan bekerja karena kita tidak bisa menikmati hidup. Artinya serba kekurangan gitu ya. Dan ada satu hadis atau keterangan tuh seperti ini. Sesungguhnya Allah itu kan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali memang mereka sendirilah yang mau merubahnya. Teman-teman yang tahu ayatnya atau hadisnya bisa tulis di kolom komentar ya. Ini bener banget teman-teman. Ini saya terapin banget ke diri saya. Bahkan saya perhatiin teman-teman atasan saya yang ada di sekitar saya. Dan memang merekanya sendiri yang menentukan mereka itu akan menjadi orang sukses atau mereka cukup menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi definisi sukses itu sebetulnya kita lah yang menentukan teman-teman. Kalau saya pribadi, saya yang punya kuasa, saya suksesnya sampai di tahap seperti apa gitu. Mungkin ada yang pengen cita-citanya suksesnya punya rumah yang besar, kemudian punya mobil mewah 3, 4, dan di antaranya ada yang punya mobil sport gitu ya.
2 pintu atau yang kerjaannya secara jabatan paling tinggi, kemudian secara pendidikan mungkin sampai S3, bahkan bisa S3-nya di luar negeri, atau bahkan mungkin pengen punya ya, lahan sawit dan lain-lain gitu ya. Atau mungkin juga kalian pengen punya pasangan yang begitu menawan, punya anak-anak yang sangat lucu, cantik, sehingga kalian bisa jadi selebgram kayak Raffi Ahmad gitu ya. Itu bebas guys. Dan kita sendirilah yang menentukan batasnya. Tapi kuncinya adalah jangan sampai batasan kita ini terganggu oleh batasan orang lain. Jadi kalau kita terus-terusan membandingkan diri kita, pencapaian kita dengan pencapaian orang lain, itu pasti tidak akan pernah puas kita guys. Dan kita akan jauh dari kata sukses. Di sini saya akan jelaskan beberapa sifat yang bahkan saya sendiri pun pernah ngelakuinya guys. Saya pernah memelihara sifat tersebut dan saya sudah alhamdulillah melewati fase saya kehilangan sifat tersebut. Saya berusaha keras agar sifat tersebut tidak saya terapin lagi. Dan sifat-sifat inilah yang akan membuat kita tidak akan pernah sukses di masa depan. Apakah itu? Sebelum saya jelasin ini, saya masuk dulu ke jalan-jalan sempit. Ini jalan pintas guys. Tapi asik ya. Kiri kanan kita bisa lihat rumah-rumah warga yang juga berjualan gitu. Kalau kita pengen bersyukur, coba kita jalan-jalan sedikit, lihat, tengok kiri kanan. Ternyata masih banyak loh orang yang mungkin nasibnya tidak sebaik kita gitu. Kita perlu bersyukur guys. Nah, balik lagi. Sifat yang pertama yang membuat kita tidak akan pernah sukses adalah kita bukan pekerja keras. Jadi kalau menurut saya percuma kalau kita ini pinter tapi kita tidak memiliki sifat yang bekerja keras atau kita memiliki sifat pemalas. Karena lama-kelamaan kalaupun kita pinter kita akan kalah bersaing dengan orang yang mungkin secara IQ-nya biasa, prestasinya biasa, tetapi ternyata dia lebih gigih, dia lebih berusaha terus-menerus, dan dia bisa menunjukkan hasilnya lebih tinggi daripada orang yang pintar tersebut gitu. Tapi sebentar ya, ini saya kayaknya salah jalan nih, harusnya saya ambil ke kiri tadi. Bentar, saya putar balik dulu guys. Oke, kita lanjut. Sebagai contoh, saya tuh seneng kalau denger kisahnya Cristiano Ronaldo guys. Mungkin terlalu tinggi dan saya pun gak bakal bisa mencapai titik di mana Cristiano Ronaldo itu berada sekarang guys. Udah mah paling terkenal sebagai pesepak bola, terus juga paling ya ganteng lah ya, body goals itu kan, ibaratnya lelaki sempurna gitu ya. Punya istri yang juga cantik, anak-anak juga cantik-cantik dan ganteng. Nah, tapi kita bisa lihat dari karakternya Cristiano Ronaldo. Kita bisa niru lah sebetulnya. Kalau lihat kisahnya, Ronaldo itu kan orang yang sangat tidak berkecukupan. Keluarganya tergolong mungkin miskin, dan Cristiano Ronaldo waktu kecil hanya bisa bantu-bantu bersihin di tempat dimana dia latihan, hanya tukang sapu jalanan gitu ibaratnya. Tapi karena kegigihannya Ronaldo, gak ada yang tahu guys, Ronaldo sekarang ibaratnya menjadi salah satu pemain terbaik di dunia sepanjang masa. Dan berkat kegigihannya dia bisa berbagi lebih banyak ke orang lain. Contohnya waktu ada kasus tsunami atau bencana tsunami ya di Aceh, Ronaldo menyumbang ke warga Aceh dan lain-lain gitu. Banyak banget gitu. Kita tidak memandang Ronaldo bukan muslim atau agama lain, tapi kebaikannya inilah yang perlu kita contoh guys. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nih, biasanya kita itu mudah menyerah guys. Ini saya berbicara pada diri saya sendiri ya.
Peribahasanya itu adalah seperti kita sedang menggali tambang gitu ya. Jadi ada dua pemuda atau pekerja yang sama-sama menggali tetapi di lubang yang berbeda. Yang si A ini terus gali terus sampai dengan satu titik di mana dia menemukan berlian. Si B dia terus menggali tetapi di satu titik yang sama dengan si A, si B ini belum mendapatkan berliannya. Padahal berlian itu tinggal satu kali keduk lagi. Tanahnya dia angkut dan dia bisa menemukan berliannya. Tetapi karena dia mudah menyerah, akhirnya dia geser lagi dan membuat lubang baru dan dia terus menggali sampai akhirnya dia tidak mendapatkan apapun. Sedangkan yang pertama dia terus menggali dan dia terus memperoleh hasil yang lebih memuaskan setiap harinya. Maksudnya adalah kalau kita punya sifat yang mudah menyerah guys, kita pasti akan gagal. Kita pasti tidak akan pernah sukses. Karena sekali gagal berarti akan ada kegagalan berikutnya. Kalau menurut saya begitu. Saya pun udah melewatin banyak banget kegagalan guys. Gagal berwirausaha, gagal tes kerja dan lain-lain. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah dapat pekerjaan tetap. Kemudian ada rezeki kita sisihkan buat beli GoPro. Akhirnya saya bikin konten YouTube gitu ya. Dan kemarin pun sebetulnya saya juga sempet ngerasain lagi. Pengen nyerah kok ini gak ada kemajuan konten saya. Tetapi pas saya pikir-pikir ternyata musuh saya itu bukan konten orang lain atau teman-teman yang lain yang punya rezeki lebih banyak, tapi diri saya sendiri guys. Saya yang membuat diri saya malas, saya yang gak bikin konten. Akhirnya 2 bulan terakhir saya gak upload satu video pun dan gak ada kemajuan kan gitu. Tapi pada intinya ketika saya terus berusaha, mungkin ada dua hasil yang akan saya dapat. Yang pertama, saya akan betul-betul berhasil karena saya sudah memilih jalan yang baik. Dan yang kedua, saya gagal. Tapi gagalnya saya itu akan menjadi suatu pengalaman sehingga ketika saya mencoba hal baru, saya sudah ada pengalaman dari kegagalan saya yang sebelumnya gitu. Oke. Kita lanjutkan yang ketiga guys. Yang ketiga ini sebetulnya lanjutan dari yang kedua tadi. Oke, kita tidak pernah menyerah. Kita terus berusaha, kita terus konsisten. Tapi kita tidak pernah mencoba untuk belajar hal yang baru guys. Contoh gini deh. Sebetulnya bagi saya konten vlog ini bukan tujuannya adalah saya mendapatkan view yang banyak. Kemudian saya juga mendapatkan monetisasi dan lain-lain. Itu bukan tujuan utama saya guys. Tujuan utama saya adalah saya melatih agar saya bisa fasih atau belajar public speaking dengan lancar. Sehingga ketika saya harus berpidato di depan banyak orang, ketika saya suatu saat nanti dikasih amanah besar untuk memimpin suatu perusahaan atau dan lain-lain, di situ saya sudah berlatih jauh-jauh hari guys. Dan saya pun merasa ada kemajuan ketika pertama kali saya membuat konten dan sekarang saya membuat konten. Itu beda banget guys. Mungkin pertama kali kalau teman-teman buka akun saya saya juga kayak nggak luwes, mungkin lebih kaku dan lain-lain. Atau bahkan sekarang pun saya mungkin masih kaku dan pasti masih banyak kekurangan saya yang harus saya improve. Artinya saya harus terus belajar hal baru untuk mencapai kesuksesan yang saya inginkan. Karena rumus sukses yang saya pelajari adalah kesuksesan adalah sebuah pertemuan antara persiapan dengan kesempatan. Artinya kalau kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik, kemudian dengan
rutinitas, disiplin, konsisten. Dan ketika kita bertemu dengan kesempatan yang pas, disitulah kita akan gong gitu, boom, kita akan berhasil dan meraih kesuksesan. Sukses itu kembali lagi ke diri kita ya, bukan berarti dinilai dari nominal uang ataupun dan lain-lain, tapi kitalah yang menciptakan di mana batas sukses gitu. Ada yang udah merasa cukup dengan dia punya rumah KPR ukuran 36/72 misalkan, tapi dia bahagia, dia seneng karena mungkin dia dulunya tidak punya rumah, tinggal di kolong jembatan dan lain-lain. Ada juga yang punya rumah gede banget guys, mungkin 200 meter persegi, tapi dia tidak pernah merasa bahagia, tidak merasa sukses, karena dengan gaya hidup yang tidak sesuai, akhirnya lama-kelamaan dia pun akan bangkrut dan mungkin rodanya akan berputar menjadi lebih sulit gitu ya. Kemudian kita lanjutkan yang keempat nih guys. Nah, kalau yang keempat ini banyak banget dialamin sama anak muda, terutama cowok-cowok yang usianya 20-30. Kenapa? Karena kita bermental gagal. Pernah nggak teman-teman ngerasa gitu ya? Teman-teman daftar di satu perusahaan contoh, dan teman-teman gagal. Di situ teman-teman ngerasa frustasi guys, dan kayak ya udahlah, mungkin gue emang nggak cocok kerja di situ, mungkin saya memang ditakdirkan bukan jadi orang sukses. Atau misalkan teman-teman buka usaha pertama kali dan di situ tidak sesuai dengan mimpi atau ekspektasi kalian. Di awal buka usaha kita menggebu gitu kan, kita udah estimasikan omset sehari minimal 1 juta ya kan. Kita bisa saving sekitar 500.000. Jadi setiap 1 bulan kita bisa memperoleh uang sekitar 15 juta ya kan. Itu kalau secara matematika keren banget, itu udah enak lah, 15 juta sebulan. Apalagi tinggal di kota yang bukan metropolitan, itu enak banget guys. Tapi kenyataannya ketika menjalani bisnis 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, ternyata sebulan cuma bisa nyisihin 1 juta. Bahkan kita harus nombok bayar karyawan dan lain-lain. Belum lagi sewa kontrakan dinaikin sama yang punya dan lain-lain. Dan kita nyerah gitu aja. Oh, itu pasti kita bakal gagal guys. Dan kita tidak akan pernah merasakan suksesnya berwirausaha tersebut gitu. Dan itu juga pernah saya alamin guys. Ketika waktu itu saya mengalami fase drop, saya coba sekali lagi. Pokoknya saya pengen coba sekali lagi sampai saya berhasil. Saya masih muda, saya juga tenaga masih kuat. Masa kalah sama bapak-bapak yang umurnya 60 tahun tapi masih bisa bikin resep KFC guys. Akhirnya dia bisa sukses. Masa saya yang umurnya masih 27, 20-an, udah sekali ditempa masalah langsung kita goyang. Itu namanya kita memang bermental gagal guys gitu. Jadi jangan salahkan keluarga, jangan salahkan pasangan kalau nggak respect sama kita, karena kita sendiri pun ternyata nggak respect sama diri kita guys. Kita ini nggak sayang sama diri kita. Makanya musuh terbesar kita ini bukan orang lain, bukan teman kalian yang sukses bisa bangun usaha, sedangkan kalian hanya diam diri di rumah main game Mobile Legend, itu nongkrong tiap hari, ngopi di warung tiap hari, ngabisin duit orang tua. Itu musuh terbesar kalian itu diri kalian sendiri guys. Dan itu juga saya pun pernah mengalami guys.